Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pemirsa Gus Andi Channel, kita bertemu kembali untuk menganalisis berbagai macam perkembangan pemberitaan. Dan di depan saya ini seorang tokoh politik, tokoh yang punya narasi-narasi konstruktif terhadap berbagai perkembangan politik tanah air. Dan malam ini, Bang Uhil, Siapa? kita akan membahas bagaimana sosok Prabowo, Ya. presiden kita yang saat ini menjadi fenomena karena ketokohannya sebagai seorang militer yang humanis, militer yang tegas tapi mempunyai jiwa kesantunan dan pemerhati dari berbagai kehidupan masyarakat dengan daya sentuhnya, keterenyuhannya, kecintaannya pada seluruh bangsa ini. Karena percaya atau tidak, Pak Prabowo sebagai presiden kita ini sudah mewakafkan dirinya kepada tanah air dan bangsa ini, Bang. Beliau mengatakan di seluruh kesempatan tidak akan takut apapun selama untuk perjuangan pada tanah air nyawa dipertaruhkan. Ya, mantap itu, Gus. Bang Yul, kita memulai dari perbincangan malam ini adalah bagaimana sebenarnya Pak Prabowo ini mengambil langkah-langkah strategis dalam mengambil satu kebijakan yang fundamental, radikal, yang tentu akhirnya menyebabkan banyak dari berbagai kekuatan itu seperti tersengat. Apa yang menurut Abang konstruksi kebijakan Pak Prabowo ini yang seharusnya kalau kita objektif ya, ini bagus ini. Hanya transformasi itu kan memang mengakibatkan berbagai dampak dan mengagetkan. Apa kira-kira analisis Abang? Silakan, Bang. Jadi gini, Gus. Terima kasih pemirsa ya. Salam jumpa kembali di Gus Andi Channel. Sebenarnya jika kita melihat apa yang terjadi sekarang dengan Prabowo, Gus, itu lebih baik kita membahas atau menceritakan tentang karakter Prabowo itu sendiri daripada programnya gitu. Karena kalau program itu kan bisa diadopsi, bisa diulang, bisa diciplak dari apa yang sudah pernah terjadi ya. Dan itu bisa bervariasi, Gus. Artinya sangat relatif lah ya. Bagus tidaknya sebuah program itu tergantung dari kacamata siapa orang mau melihat. Bagi kacamata orang yang pendukung Prabowo ini bagus. Tapi bagi para pendukung non Prabowo itu pasti tidak bagus, sehebat apapun. Jadi kita tinggalkan dulu itu, mari kita lihat karakter Prabowo sesungguhnya. Jadi menurut saya, Gus, Prabowo ini memiliki gabungan 3 karakter pemimpin besar. Kita di tahun 1300-an pernah memiliki pemimpin yang namanya Hayam Wuruk. Jadi gaya Hayam Wuruk ini betul-betul gaya pemersatu gitu, Gus. Jadi sejak muda nih, dia berhasil mendapatkan kerajaan dan dia menjadi seorang pemimpin. Nilai atau konsistensi perjuangannya adalah mempersatukan Nusantara itu. Apapun judulnya, apapun resikonya. Dan dia dibantu oleh Patih Gajah Mada. Jadi sekali lagi, karakter pemersatu itu ada di jiwa Prabowo, dan itu adalah semacam sebuah reinkarnasi dari tokoh Nusantara kita yang namanya Prabu Hayam Wuruk itu. Yang kedua, Gus, pada tahun sekitar 1400-an di dunia lain, di luar Nusantara, itu ada namanya Sultan Mehmed II. Nah, Sultan Mehmed II ini memang anak muda yang punya visi bukan lagi mempersatukan, Gus. Dia ingin menaklukkan. Jadi bayangkan, hari itu di tempat Mehmed II itu ada sebuah kerajaan besar namanya Romawi Timur, namanya Bizantium. Dengan sebuah kekuatan yang sangat cita-cita tinggi, dia sudah berniat bagaimana caranya dia menjatuhkan kerajaan besar ini untuk membentuk sebuah kerajaan baru yang lebih besar dari ini. Dan itu berhasil, Gus.
Artinya Turki di bawah Mehmet II merupakan sebuah kerajaan Utsmaniyah atau Ottoman yang mampu berekspansi hampir masuk ke Eropa. Sudah masuk di Eropa sebagian, tapi tinggal di inti Eropanya belum. Nah, karakter yang ketiga yang dimiliki oleh Prabowo menurut saya itu, Gus, adalah yang dimiliki oleh Kemal Pasha Atatürk. Seorang tokoh reformasi. Turki ya. Turki juga ini. Ini jadi kita bicara di dua tempat dengan 3 karakter. Kemal Pasha Atatürk ini berhasil menyelamatkan Turki dari kehancuran pasca runtuhnya dinasti Utsmaniyah atau Ottoman. Dengan apa? Dengan mereformasi Turki itu sendiri ya. Ya, walaupun memang kita tahu reformasi yang dilakukan oleh Kemal Pasha Atatürk itu betul-betul sangat radikal ya. Radikal itu artinya dia merubah cara pikir orang Turki, dia merubah cara pandang orang Turki, dia merubah karakter orang Turki. Nah itu kira-kira, Gus. Artinya Presiden Prabowo ini punya visi global ya. Punya visi global. Jadi tidak hanya berbicara pada dunia nasional, tapi internasional juga ya. Betul. Dan dia adalah kalau tidak kuat tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang menyebabkan Pak Prabowo ini kuat, Bang? Kalau kita kembali lagi yang tadi saya ceritakan contoh Hayam Buruk, apa sih kekuatan Hayam Buruk ini, Gus? Kekuatan Hayam Buruk ini ada 2. Satu adalah sebuah restu dari orang tuanya, namanya ibunya, Tribuana Tunggadewi. Itu satu. Artinya beliau betul-betul dididik dengan cinta kasih sama dengan sebuah cita-cita besar. Dan penghormatan beliau terhadap Tribuana Tunggadewi itu sangat besar sekali. Dan yang kedua adalah, ingat Gus, Prabu Hayam Buruk ini adalah anak muda yang yang memiliki koneksi dengan alam. Jadi kalau kita lihat, Gus, dengan adanya Pati Gajah Mada dan segala bentuk apa yang disampaikan itu betul-betul terkoneksi dengan keadaan alam hari itu. Kalau ya mungkin Gus Nur lebih paham tentang karakter Hayam Buruk ya, artinya bagaimana beliau itu membentuk pribadinya beliau sendiri untuk menyatukan diri dengan kekuatan-kekuatan non rasional itu menjadi sebuah kekuatan yang rasional. Jadi dan itu ada sinkretisme ya. Ada sinkretisme antara kekuatan rasional dan kekuatan irasional. Dan itu, Gus, bukan cerita main-main, dan itu ada pembuktiannya. Dan ternyata pada saat Prabu Hayam Buruk memerintah di tahun 1300 itu Majapahit menjadi luas. Itulah yang menjadi cikal bakal Indonesia hari ini. Nah, gitu kira-kira, Gus. Oke. Nah, dalam teori komunikasi, Bang, itu ada postmodern. Postmodern itu kan upaya untuk mendekonstruksi sesuatu yang sudah berjalan baik ini diradikalkan lagi. Dirubah dengan kritisisme, dengan gerakan radikal dan dengan pikiran-pikiran dan kebijakan radikal. Apa yang dilakukan Pak Prabowo itu dalam konteks keilmuan dalam bidang lain itu sudah menuju ke makrifat ini, Bang. Betul. Jadi bagaimana beliau punya kekuatan percaya pada Allah, Tuhan yang Maha Esa yang beliau yakini, tapi dengan alam ini sepertinya selalu mensinergikan kekuatan batinnya. Ya, betul, Gus. Beliau bisa melakukan kebijakan yang baik. Nah, kenapa para pembencinya ya, tanda kutip, orang-orang yang tidak mendukung itu kok merasa tidak menerima apa yang menjadi garis kebijakan Pak Prabowo? Kira-kira dalam konteks ini sebenarnya ini dimensinya ketidaksenangan pada program itu atau kebencian yang bersifat tidak objektif terhadap figur Pak Prabowo, Bang? Gus, ini memang agak susah gitu. Untuk membenci Prabowo itu apa alasannya? Karena Prabowo ini tidak pernah membuat dosa kepada orang-orang ini. Ini dulu, ini kita harus berdiri dulu. Artinya gini loh, Prabowo itu tidak pernah selagi atau semasa beliau ada di puncak kekuasaan birokrasinya atau militer, beliau tidak pernah mengganggu orang lain dalam konteks apa saja. Ya. Yang kedua, terkait dengan program-program, ini kan adalah program yang out of the box, yang belum pernah sama sekali selama pasca reformasi ada program yang program itu masif, yang langsung dirasakan oleh rakyat. Contoh seperti MBG. Apapun ceritanya, ya ini terlepas benar atau salah, bagus atau tidak, Gus ya. Artinya kita cuma coba mencari
mencoba mencari semacam sebuah kekuatan dari program yang sudah ada, bukan meruntuhkan apa yang sudah ada terus kita mau ganti dengan apa. Ini pertanyaan besarnya. Program ini sangat bagus. Pertama, untuk mengangkat dan menumbuhkan, menciptakan generasi muda yang akan datang. Ingat loh, program ini sasarannya adalah generasi-generasi yang betul-betul lagi membutuhkan kekuatan fisik kuat. Kan kognitif itu nanti, perkembangan nanti itu nanti. Tapi kekuatan fisik untuk membentuk kekuatan yang kita namakan bangsa yang kuat. Ini bangsa yang kuat dulu. Tidak mungkin ada bangsa besar kalau tidak kuat, Gus. Jadi kuat itu apa? Ya kuat fisiknya, kuat pertahanannya, kuat mentalnya, gitu kira-kira, Gus. Iya. Nah, pemirsa, kita harus lebih melakukan pendalaman ini. Kehebatan visi misinya Pak Prabowo ini kok sepertinya tidak diikuti oleh kekuatan secara personal dari masing-masing pembantunya, yaitu di KAIL ya, kementerian dan lembaga. Tapi tidak semua. Ada orang-orang hebat juga yang bisa menerjemahkan apa visi dan pikiran baiknya presiden kita. Ini seharusnya bagaimana Bang terhadap para pembantunya ini kok sepertinya lambat. Padahal program itu semua bagus, instruksi presiden sudah maksimal, dan ini kan harus dijalankan dengan baik. Yang tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh lambat. Kira-kira apa saran Abang terhadap struktur kabinet ini? Saya pikir Prabowo, saya melihat gaya Prabowo itu sudah benar. Siapa yang lambat ditinggal, siapa yang tidak mau berubah diganti. Kan begitu aja. Artinya gaya Prabowo untuk mengutak-atik komposisi kabinet itu dalam durasi yang sangat pendek itu sangat tepat sekali. Agar gini, Gus. Yang punya visi misi itu kan adalah presiden. Para pembantunya itu harus menyesuaikan. Jangan presiden menyesuaikan dengan gaya pembantunya. Pembantunya harus menyesuaikan kecepatannya, ketepatannya, kekuatannya, dan durabilitasnya. Jika di antara para menteri ini ada yang tidak mengikuti gaya dari pemimpinnya, ya ditinggal, diganti atau dibinasakan aja sekalian. Kalau tidak mau dibinasakan itu artinya, ya kalau Anda salah, ya silakan bertanggung jawab terhadap hukum. Saya tidak akan mau bela. Tapi kalau dia tidak mau ikut, ya diganti saja. Atau kalau dia lambat, ya ditinggalkan saja, begitu kira-kira, Gus. Dan ini karakter ini adalah karakter yang kita ingin tampilkan dari pemimpin negara yang sesungguhnya, Gus. Tidak ada kompromi dalam pembangunan. Tidak ada negosiasi untuk menunggu orang yang terlambat datang kemudian nanti baru kita jalan bersama-sama, itu gak ada. Ini negara besar, Gus. Negara maju, negara besar, dan kita ada di tengah inti pertempuran internasional. Gitu kira-kira, Gus. Artinya presiden kita ini sudah menempatkan posisi kebijakan dan kekuatan untuk mengakomodir seluruh kepentingan ini sudah jalan, Bang, ya? Saya pikir begini, Gus. Mengakomodir seluruh kepentingan, iya. Tapi kita melihat satu sisi yang tidak dimiliki oleh, menurut saya presiden yang lainnya adalah konsistensi dan betul-betul konsistensi dan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Artinya gini loh, Prabowo tidak bisa ditekan oleh kekuatan parpol yang tidak mau ikut. Silakan tidak ikut, tidak apa-apa. Seperti contoh PDIP misalkan. PDIP tetap di luar tapi tidak diganggu dan dijadikan kawan yang sangat baik. Partai-partai yang sudah bergabung diberikan portofolio. Bayangkan, Gus, baru kali ini kita mendapatkan ada komposisi kementerian kabinet itu jumlahnya besar sekali. Bukan untuk menghabiskan anggaran, tetapi kita lihat dulu kepentingannya, Gus. Tidak ada lagi alasan bagi seluruh kekuatan politik untuk tidak ikut terlibat. Itulah, ikut terlibat di dalam kabinet atau pembangunan itu. Oke, saya kasih fungsi tapi you bekerja. Gitu kira-kira, Gus. Ya. Ini betul-betul sangat bijak lah, menurut saya dari sisi politiknya. Jadi siap-siap aja para pembantunya yang tidak bisa mengikuti langkah presiden, ya. Siap, betul. Jadi tidak perlu menunggu sampai akhir jabatan 2009. Kalau memang merasa kurang akan lebih baik mundur atau disingkirkan. Ya, terakhir dibinasakan. Dibinasakan ya? Loh, ini kasus-kasus terakhir terhadap pembantu yang tidak mampu menjalankan atau malah merusak program ini dibinasakan, dalam artian bukan Prabowo-nya yang membinasakan, tetapi sistem
Prabowo tidak ingin membantu. Silakan you berhadapan dengan hukum. Itu yang saya maksud dengan membinasakan. Artinya, jika ada pembantu presiden yang tidak membantu presiden dalam mensukseskan program itu, malah merusak dengan kasus korupsi lah, dengan merusak sistem lah, silakan berhadapan dengan hukum. Dan Prabowo tidak mau melindungi orang-orang ini. Dan kita lihat buktinya, siapa yang hari ini yang ditangkap atau yang bermasalah dengan hukum, itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh Prabowo. Begitu mereka bermasalah, Prabowo tidak mau tolong mereka. Betul kan, Gus? Betul, ya. Dan pemirsa bisa melihat sendiri bagaimana konsistensi beliau di dalam menjaga kemurnian cita-cita beliau. Nah, itu dia. Ya. Nah, pemirsa, tampaknya sekarang ini kan mulai hangat demo-demo mahasiswa. Apapun dalam negara demokrasi, penyampaian pendapat atau demonstrasi itu kan sah. Ya, betul, Gus. Undang-undang, Bang, ya. Ya, betul. Nah, apa yang dilakukan pemerintah supaya demo ini terarah, supaya konstruktif dan masih original? Artinya jangan sampai ada tunggangan dan itu menyebabkan keributan, kekacauan, bahkan kerusuhan. Kira-kira apa saran Abang terhadap komunikasi publik yang harus dibangun oleh pemerintah agar apa yang dilakukan pemerintah ini ada maksudnya, yang secara verbal disampaikan, seperti Pak Presiden ini kan dalam setiap kesempatan kan melakukan satu penjelasan ya, melakukan deskripsi terhadap berbagai kebijakannya dengan retorika yang baik. Karena retorika itu ada yang nggak baik, dengan mengasuh, dengan propaganda. Beliau menjelaskan dengan baik, dengan data dan sebagainya. Nah, ini sepertinya ada distorsi, sesuatu yang tidak diteruskan oleh para pembantunya agar implementasi kegiatan ini secara komunikatif diterima oleh masyarakat. Dampaknya ada sumbatan-sumbatan yang menyebabkan terjadi demo. Apa saran Abang terhadap komunikasi publik yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini? Gini, Gus, ada dua hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama itu adalah menghancurkan menghancurkan para penghasut ini. Dan kebanyakan ini penghasutnya adalah orang-orang lama yang terbiasa senang dengan kekuasaan dan bermain sendiri, kemudian sekarang tidak mendapat ruangan, inilah yang menghasut. Ada itu, Bang, penghasut itu? Saya pikir ada, karena begini, Gus, saya masih yakin sekali bahwasanya narasi yang dibangun oleh adik-adik mahasiswa itu adalah narasi murni, terkait dengan sebuah keinginan dari para generasi muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa atau bangsa ini sendiri dengan sebuah keadaan yang mereka ingin bahwasanya 10 tahun yang akan datang keadaan ini menjadi lebih bagus. Itu dulu. Tapi kan ada orang-orang yang sudah terbiasa mendapatkan kenikmatan dari 10 tahun ke 20 tahun yang lalu, ini terganggu permainan mereka. Itu dulu satu. Ini yang harus dihancurkan. Sel ini harus dihancurkan dulu. Sebentar, ini saya tersentuh dengan ada yang terganggu. Wah, siapa, Bang, kira-kira yang terganggu ini? Saya yakin mereka yang terganggu ini adalah mereka yang betul-betul kehilangan mainan. Ini pasti nih, Gus. Artinya gini loh, kita ini 20 tahun kan kita sudah melihat pasca reformasi terjadi, ada sekelompok orang yang menguasai permainan ekonomi dan permainan ruangan-ruangan sosial di Indonesia ini. Apakah kita perlu buka? Orang semua sudah tahu. Saya tidak perlu dibahas siapa itu sudah kelihatan. Adalah yang kura-kura ninja 10 lah, adalah yang kura-kura ninja kelompok 8 lah, 7 lah, macam-macam. Banyak sekali kelompok-kelompok ini. Artinya gini loh, Gus. Harus kita akui bahwasanya pasca reformasi kita tidak pernah berubah. Tidak ada yang berubah kecuali gambaran-gambaran bahwasanya ya kita hanya berubah nama dari orde baru menjadi reformasi. Tapi di reformasi ini tidak ada yang juga yang berubah. Itulah permasalahan. Ini satu sisi, Gus. Hal yang kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah ini adalah sebenarnya gini loh, tugas para pembantu atau menteri-menteri itu kan adalah mensosialisasikan, bukan melakukan tugas-tugas rutin kementerian. Kan ini yang selalu terjebak ini. Para menteri ini hanya menjalankan, oh ya saya menteri, saya diundang, saya rapat, saya buka. Tapi tidak pernah melaksanakan gini loh. Tidak pernah melaksanakan sebuah sosialisasi yang sangat kuat terhadap program-program Prabowo. Bukan program kementerian, program Prabowo itu yang harus diterjemahkan. Sekarang
apa ya Gus ya, saya tidak melihat misalkan ini contoh, ada satu kementerian yang tugasnya adalah tugasnya adalah menyiapkan misalkan pertanian perkebunan untuk misalkan program makan siang MBG ini. Saya tidak melihat itu ada kegiatan yang betul-betul tiba-tiba kabupaten ini menghasilkan 1 juta ton kol, atau ada pembiakan sapi yang besar menjadi 1 juta ekor gitu-gitu. Yang begini-begini ini kita tidak pernah melihat hari ini. Nah, inilah menurut saya satu sisi adalah kelemahan pembantu-pembantu presiden ini yang kira-kira menurut saya tidak visioner. Jadi presidennya jalan duluan, ini ketinggalan, ini menteri-menterinya ketinggalan di belakang, Gus. Itu 2 hal. Jadi adalah 2 hal yang harus dilakukan. Pertama adalah memberikan peringatan terhadap orang-orang yang tidak senang, itu adalah mereka yang terganggu permainan selama ini. Hati-hati, jangan main-main. Yang kedua adalah memecut atau memotivasi para menteri ini supaya jalannya bersamaan gitu loh dengan presiden ini. Ini yang suka ketinggalan karena presiden cepat sekali jalannya ke depan. Begitu presiden mengeluarkan sebuah kebijakan, misalkan ada perpres keluar, Gus, ini terlambat sekali dan itu kita gampang lihat. Pertama, Kepmennya kurang, tidak bisa. Harusnya dari sisi konstitusi negara, begitu ada perpres keluar, dalam waktu 1 minggu kalau bisa ada Kepmennya, Gus. Kalau gitu, pemirsa ya, ini kita lebih menohok ke jantung istana. Artinya dalam struktur kementerian lembaga kabinet merah putih ini disinyalir juga ada orang-orangnya yang merasa permainan terganggu, Bang. Banyak gitu ya? Gus, banyak yang permainan terganggu itu banyak, dan itu kelihatan sekali mereka yang ada di kabinet ini. Bagi mereka yang memiliki agenda lain, itu pasti akan mulai kelihatan, Gus. Ada 3 hal yang terjadi, artinya kutukan yang terjadi kepada para pembantu presiden yang kira-kira punya agenda lain. 1, mereka itu terjebak dalam sebuah kegiatan atau yang melanggar aturan, itu dulu. Yang kedua, tiba-tiba orang ini tidak mau bekerja. Artinya dia tidak kehilangan gairah, karena tidak ada lagi semangat. Dan yang ketiga, jalannya sudah jalan sendiri, Gus. Jalannya presiden ke sana, ini ke situ, gitu kira-kira. Ya, karena gini, menurut saya, orang-orang terpilih di kabinet itu punya kapasitas, punya kompetensi, dan saya yakini punya integritas juga. Ya, betul, Gus. Nah, yang menyebabkan analisa Bang tadi ketinggalan, terlambat, tidak bisa mengikuti ritme kerja presiden, saya khawatir ini terkoneksi atau memang punya jaringan yang ada hubungannya dengan yang terganggu permainan itu, sehingga memperlambat kinerjanya sendiri. Betul, Gus. Gitu itu yang terjadi. Dan ingat, Gus, loh, semua menteri-menteri ini bukan berdasarkan pilihan. Menurut saya loh ya, kan tidak ditender ini. Semua menteri ini adalah berdasarkan hasil negosiasi karena sebuah konsep untuk merangkul seluruh kekuatan politik. Akomodatif. Jadi artinya, Partai E mengusul orangnya ini. Ya mau tidak mau, Prabowo mengambil. Tapi dalam waktu 2-3 bulan setelah direvisi, dievaluasi, kerjanya tidak bagus, Prabowo pasti mengganti. Dan itu benar. Dan kita lihat banyak kasus kan, Gus ya, bahwasanya ada satu menteri atau pemimpin lembaga negara yang tidak kompeten, ya diganti. Dan Prabowo tidak ada beban. Silakan partai yang mengusulkan cari orang lain, atau kalau tidak ada, saya cepat ganti dengan orang saya. Kan gitu aja pesannya Prabowo ini. Nah, kalau gitu bagaimana jalan tengah yang diambil presiden mempertahankan kekuatan politiknya dengan politik akomodatif. Di sisi lain, presiden punya satu senjata yang mampu membuat program-program berjalan dengan cepat. Apa yang harus dilakukan presiden, Bang? Mau tidak mau, presiden harus mengeluarkan sebuah perintah, perintah tempur. Kita tidak usah bicara perintah militer, kan nanti bahasanya perintah tempur. Apa seperti satgas-satgas itu? Seperti satgas itu penting, karena jika menteri-menteri ini terkunci oleh rutinitas dan birokrasi, maka satgas ini jawabannya. Jadi kalau memang menteri mau bersaing dengan para satgas yang dibentuk, ya cepat melakukan kegiatan dan kerja keras. Kalau tidak, satgas ini yang lebih berfungsi daripada kementerian itu sendiri. Jadi sebenarnya satgas ini adalah solusi terhadap kementerian atau kabinet yang lelet.
Kan banyak nih yang lelet ini Gus. Jadi kalau tidak ada ya lebih baik bentuk badan baru yang langsung di bawah presiden, tidak terkunci dalam undang-undang kementerian negara itu yang sangat birokratik. Karena kalau badan atau satgas itu sifatnya sangat kepres sekali gayanya. Jadi memang ini adalah kepentingan presiden gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, kembali lagi pemirsa, dalam teori komunikasi postmodern, itu Presiden Prabowo ini sudah melakukan atau mendekonstruksi sesuatu yang diagung-agungkan bahwa negara kita negara makmur, negara kaya raya, tapi nyatanya kekayaan alam kita ini lebih banyak keluar dan terjadi kebocoran. Oleh karena itulah mendekonstruksi sesuatu yang terjadi secara alamiah ini, beliau ingin mengembalikan dan membuat Indonesia ini menjadi kekuatan energi, kekuatan pangan dunia yang diyakini dalam kurun waktu 2-3 tahun ini tercapai. Gus. Nah, kira-kira Bang, apa saja langkah-langkah pemerintah supaya apa yang cita-cita besar presiden ini tercapai dan impact-nya menjadi bermanfaat untuk masyarakat banyak? Kira-kira apa yang? Nah, ini menarik Gus. Ini sudah dilakukan sebenarnya. Pertama itu yang dilakukan yang untuk menampilkan portfolio yang tadi Gus katakan tadi itu, untuk menampilkan kesejahteraan. Yang sudah dilakukan itu adalah bagaimana presiden mengeluarkan kebijakan hilirisasi. Ini mau tidak mau harus terjadi. Artinya industrialisasi harus dikembangkan terkait dengan sumber daya alam kita yang dieksploitasi, dieksplorasi, harus mendapat nilai tambah kita. Kedua, perbaikan sistem keuangan dan sistem perekonomian. Sistemnya loh ya, bukan aktivitas sistemnya. Di mana ada sistem ekonomi itu kan sebenarnya sederhana Gus. Ada ekspor, ada import. Harusnya ekspor impor activity ini melahirkan sebuah nilai tambah bagi daerah kita atau negara kita. Jika kita itu adalah sebuah penghasil bahan bakunya, maka kita harus mendapatkan nilai tambah yang lebih besar sebagai penghasil barang baku. Jangan tercipta under invoicing lah, capital flight lah, dan macam-macam. Dan itulah yang dihantam oleh Prabowo hari ini. Bahwasanya beliau sebagai seorang presiden mengetahui permainan ini selama 15 tahun. Ketika mulai mencalonkan diri sebagai presiden, beliau sudah memperhatikan kelakuan rejim yang terjadi selama 15 tahun ini. Itulah yang ingin diperbaiki oleh beliau. Karena keinginan besar ini, maka terciptalah sebuah kebijakan. Satu adalah hilirisasi. Itu yang sangat sangat fenomenal sekaligus. Artinya jika semua presiden Indonesia pasca reformasi itu orang pintar, kenapa cuma Prabowo yang bisa melakukan ini, Gus? Itu satu. Itu dulu ya. Ini sorry ya. Kedua, menggabungkan seluruh kekuatan sumber keuangan negara yang di luar dari pajak ya. Yang saya cerita ini adalah tentang kekuatan BUMN. Menjadi satu kekuatan holding, super holding, namanya Danantara. Ini sebuah langkah yang menurut saya sangat cerdas sekali. Bagaimana menciptakan nilai portofolio dari semua badan-badan usaha milik negara ini menjadi portofolio besar, portofolio mega kapital yang menghasilkan daya tarik dari pihak luar untuk masuk ke sini. Karena ingat Gus, kekuatan uang itu hanya bisa tercipta jika ada kekuatan aset atau backupnya. Dan ini yang dicipta oleh Prabowo. Itu dua sisi, hilirisasi dan kekuatan kapital. Dan hampir sama ini, konsep ini hampir sama dengan yang kita sering dengar konsep Soekarno tentang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, itulah kira-kira Gus. Nah, sekarang kita mencoba masuk ke konstitusi, bahwa Undang-Undang Dasar kita dalam hal ekonomi sudah jelas di pasal 33 kan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar untuk hajat hidup orang banyak. Ya betul Gus. Dan apa yang dilakukan presiden ini sudah tepat ya untuk melaksanakan undang-undang itu ya? Iya, karena begitu kita bicara tentang orang banyak, ya banyak sekali. Yang ribut ini kan orang sedikit. yang ribut ini Gus, orang sedikit, bukan orang banyak. Orang banyak itu siapa? Ya, yang menerima manfaat MBG, yang menerima manfaat hilirisasi, yang menerima manfaat daripada otonomi daerah, yang menerima manfaat dari semua program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itu.
Siapa yang marah? Ya orang yang sedikit itu, yang tidak perlu. Memang itu dalam undang-undang tidak pernah dibicarakan orang yang sedikit, orang banyak kok. untuk kemakmuran orang banyak masyarakat Indonesia. Orang Berarti sedikit. Menindaklanjuti pasal berikut kan cabang-cabang produksi Ya, itu kan harus dikuasai negara. betul Gus. Ini kita harus dukung Bang untuk kekuatan sumber daya alam, sumber daya energi dikuasai negara sehingga dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Yes, betul Gus. Nah, rupanya kebijakan ini memang menjadi irisan ketersinggungan dari Ya. kelompok kecil tapi berkuasa. Sedangkan masyarakat ini kan tidak tahu, butuhnya kan dia sejahtera. Betul Gus. Butuhnya apa yang dihasilkan pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini rupanya perlu strategi komunikasi supaya masyarakat kita ini memahami transformasi kebijakan negara yang radikal ini. Iya. Tapi juga negara tentu harus punya strategi yang tidak boleh apa yang dihasilkan itu tidak turun ke masyarakat. Iya, betul Gus. Kan ini ada sebuah disparitas ini. Iya. Masyarakat menunggu apa yang menjadi keuntungan dari kebijakan itu, sedangkan pemerintah sedang berupaya untuk mengembalikan dan menutup bocoran. Lah ini harus pada posisi untuk saling mempercepat Iya Gus. agar semua yang dihasilkan pemerintah terhadap efisiensi, terhadap penguasaan produksi-produksi yang banyak di negara kita ini betul-betul turun ke masyarakat. Iya, betul Gus. Nah, sekarang ada sesuatu yang memang tidak mungkin masyarakat itu sabar. Kira-kira apa Bang? Saran Abang terhadap masyarakat agar supaya masyarakat itu percaya, trustnya itu kepada presiden itu bahwa saya yakin pemimpin ini akan merubah situasi bangsa ini justru menjadi lebih baik. Gimana Bang? Gus, ini ada analogi Gus. Sebenarnya masyarakat itu tidak percaya ada setan. Tapi tak kala tiba-tiba gelap, matahari habis maghrib hilang, datanglah tukang-tukang cerita ini. Oh. Nanti di sana ada setan, di situ ada kayak. Akhirnya setan itu akhirnya muncul, padahal fisiknya tidak ada. Hanya ketakut-takutan yang dicipta oleh para pembuat-pembuat cerita ini. Jadi gini, sebenarnya masyarakat ini percaya sama pemerintah, apapun ceritanya. Tidak mungkin ada pemerintah yang tiba-tiba ingin membuat masyarakatnya sengsara. Yang membuat sengsara itu adalah narasi-narasi yang dicipta oleh orang-orang yang tadi yang kita sinyalir dia kehilangan permainan di pemerintahan yang atau rejim yang baru ini. Sehingga mereka menciptakan seolah narasi menakutkan. Contoh, seolah-olah narasi dolar itu membuat masyarakat pun juga ikut terlibat dalam memakai dolar. Ada seorang, saya pernah gini Gus, pada saat saya naik taksi, itu ada sopir taksi, Pak gimana dolar tinggi? Memang kenapa kalau dolar tinggi? Kita ini sudah dolar, kita ini susah. Oke, saya tanya sama Anda makan di warteg nggak? Iya, saya makan. Sudah bayar 200.000 belum? Oh belum Pak. Bayar berapa? 20. Ada dolarnya nggak di situ? Nggak ada. Artinya sebenarnya tidak ada unsur dolar terhadap masyarakat. Sampai hari ini Gus, jika saya naik taksi Grab itu atau taksi online, saya tetap bayar angka-angka 30.000 sama dengan angka kira-kira 5 atau 1 tahun yang lalu. Tidak serta-merta, dolar sudah sekian puluhan ribu, tiba-tiba harga Grab menjadi yang tadinya bayar 30.000 menjadi 100.000. Tidak ada Gus. Artinya sebenarnya tidak ada kaitannya ini langsung kepada rakyat. Ini hanya mengganggu para pemain ekspor dan impor yang tadinya biasanya keuntungannya 1.000, ya tinggal 10 Gus. Jadi berkurang keuntungannya. Berkurang. Jadi inilah yang narasi ini yang dibuat. Jadi memang yang harus ditertibkan ini Gus adalah para pembuat cerita hantu ini. Hantunya ada, tapi ceritanya real. Itu lagi itu analoginya Gus. Pemirsa, ini ya. Suatu yang harus kita simpulkan dengan konstruktif ya, bahwa kita harus percaya pada pemimpin kita. Betul. Sekalipun pemimpin kita ini terpilih tidak 100%, artinya menyisakan hampir 40-an ya
persen masyarakat kita ini yang tidak memilih beliau. Tapi ayolah kita percaya pada presiden yang melakukan gebrakan, melakukan radikalisme terhadap kebijakan untuk membuat sumber daya alam ini bermanfaat untuk negara. Sedangkan bagi para mahasiswa, masyarakat, salurkan, luapkan unek-unek adik-adik semuanya masyarakat, tapi dengan jalur yang konstitusional, menyampaikan pernyataan pendapat, mengingatkan pada presiden dan pemerintah lainnya. Namun kenapa kok ujung-ujungnya ke presiden? Apakah seperti yang kita tadi diskusikan, bahwa pembantu-pembantunya ini kan ada yang larinya tidak sekencang apa yang dilakukan presiden. Kemudian juga karena lelet itu kan ada kaitan dengan kelompok kecil yang terganggu itu. Betul. Nah, kenapa sasaran demonya ketidakpuasan itu tidak parsial saja? Misalnya hal yang terkait dengan pangan, supaya beras itu turun, supaya makan-makan lain itu yang menjadi kebutuhan kita itu bisa terjangkau. Kenapa enggak demo di kementerian itu atau hal yang terkait dengan betul. Ya kan? Betul. ini. Artinya apa? Justru ini akan membuat para pembantu presiden itu berpikir keras untuk melakukan dan menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan presiden ini lari kencang gitu loh. Betul Gus, betul. Jangan semuanya itu dibebankan pada presiden, ya. Karena apa? Pemimpin besar kita ini secara konstruktif sudah melakukan hal terbaik, dan itu secara undang-undang mempunyai pembantu yang harus melaksanakan. Nah, coba diingatkan para pembantunya ini. Kemudian dalam konteks dekonstruksi tadi, presiden sudah melakukan secara radikal mentransformasi pikiran-pikiran beliau yang anti suap. Beliau cerita kalau pernah didatangi kelompok tertentu menyuap sekitar 16 triliun, dia tolak. Coba Bang, ditolak. Artinya apa? Presiden ini sudah tahu bahwa apa yang akan menjadi kebijakan itu ditakuti kelompok-kelompok kecil tadi. Nah, jangan khawatir kalau menurut saya dan hasil diskusi kita ini, kalau kita mengikuti arahan presiden, nggak ada yang rugi. Iya, betul. Ya, kalau sementara kaget terus terjadi tadi itu abang bilang pengurangan keuntungan, itu sudah pasti. Tapi kan keuntungan yang berkurang itu kan tidak seberapa dari pendapatan yang sekian kali sudah didapatkannya. Nah, kita sekarang diuji legitimasi nasionalisme kita, kepatriotisme kita terhadap bangsa ini. Kalau ukuran dari kecintaan kita pada NKRI dan kita bisa mengikuti apa yang menjadi kebijakan presiden, tidak lama kok Bang. Indonesia akan melesat maju cepat. Saya sepakat. Oke, pemirsa, itulah kesimpulan yang kita diskusikan. Di lain waktu kita akan lakukan diskusi lagi. Tidak soal kita mendukung presiden tidak, tapi ini membuat narasi bagaimana kita mampu mendudukkan persoalan ini dengan pada porsi yang sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan dan kehidupan kita ke depan. Presiden sebagai pemimpin harus kita percaya, kita sebagai rakyat juga punya hak untuk menyampaikan pendapat, tapi kita harus tahu salurannya. Sedangkan para pemain-pemain yang abang sampaikan tadi, para pengusaha, para politisi dan lain-lain, ayo kita ikuti arah yang benar ini. Transformasi selalu menyebabkan stuck terhadap proses yang pernah dijalani dengan baik, tapi stuck ini kan untuk menuju satu yang lebih baik lagi ke depan. Sehingga kita sama-sama selamatkan bangsa ini dan kita wujudkan impian besar negara Republik Indonesia menuju Indonesia Emas. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini. Gus Andi Channel selalu hadir untuk memberikan pencerahan
sedikit banyak apa yang kita ingin pada masyarakat ini sesuatu yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.